Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku, saya mengingatkan kepada saudara, dan ini sangat penting. Dari mulut yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging, tubuh manusia. Yaitu ketika orang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Seiring atau seirama dengan ayat ini, saudaraku, firman Tuhan menyatakan di Injil Matius pasal 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan ketika Tuhan Yesus mengemukakan hal ini terkait dengan perumpamaan yang Tuhan Yesus kemukakan mengenai hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Banyak tamu yang diundang, tetapi tidak semua tamu undangan bisa mengikuti pesta. Jadi saudara, untuk membedakan kekristenan yang asli dengan kekristenan yang palsu adalah bahwa kekristenan yang mudah dianut, kekristenan yang mudah dijalani, itu kekristenan yang palsu. Saya dari kecil sudah menjadi Kristen, dan saya hidup di lingkungan tetangga, keluarga yang beragama Kristen. Kesan yang saya tangkap bahwa kekristenan itu mudah dan jalan seperti jalan tol, jalan yang gampang untuk masuk surga. Saya kira banyak orang Kristen yang masih memiliki pengertian seperti ini, saudara. Kekristenan itu adalah jalan mudah masuk surga. Coba saudara renungkan, seandainya saudara hidup pada zaman gereja mula-mula atau gereja perdana. Begitu saudara terlahir dari keluarga Kristen, maka yang saudara tahu adalah kekristenan menyengsarakan. Kekristenan itu menyengsarakan, lahir dalam keluarga Kristen itu sengsara. Ini berbeda dengan orang-orang Kristen yang lahir di zaman yang lain, zaman yang tidak sama. Ketika sudah tidak terjadi lagi penganiayaan secara fisik, terlahir jadi orang Kristen, lalu ikut liturgi gereja yang mengagungkan Tuhan, yang menaikkan ucapan syukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan, selalu dalam suasana merayakan keselamatan yang Tuhan berikan, celebrate, merayakan keselamatan dengan pujian, nyanyian, maka yang dikesankan dan dirasakan oleh orang yang lahir dalam keluarga Kristen itu adalah bahwa kekristenan itu jalan yang enak untuk memiliki surga.
Karena saya terlahir dari keluarga Kristen, saya dapat merasakan itu dan membuktikannya di dalam kenyataan hidup yang saya lihat dan saya jalani. Jadi kalau melihat orang beragama lain berusaha berbuat baik, ya, orang-orang Kristen mencibir. Ya, mencibir. Percuma kamu berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Salahmu sendiri kamu tidak percaya Tuhan Yesus. Masuk neraka loh. Karena kamu tidak percaya Yesus. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada surga, tidak ada keselamatan. Begitu simpelnya berpikir orang-orang Kristen pada umumnya. Ya, apalagi dengan slogan sola gratia, hanya oleh anugerah. Ya, orang-orang Kristen melihat orang beragama lain atau orang non-Kristen yang berusaha berbuat baik, ya, mencibir, percuma berbuat baik, tidak masuk surga. Kalau dilanjutkan dengan jujur, kalimat itu adalah saya tidak berbuat baik bisa masuk surga. Karena bukan usaha saya bisa masuk surga. Masuk surga karena usaha Yesus. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan itu sudah menjadi konsep umum yang menyesatkan banyak orang Kristen. Kesimpulannya, masuk surga itu mudah kalau menjadi orang Kristen. Itu menyesatkan, saudaraku. Ya, saudara harus mendengar lengkap apa yang saya kemukakan. Memang keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tetapi harus ingat bahwa Yesus mati untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang Kristen. Nah, ini kesalahan fatal orang-orang yang merasa bahwa Yesus hanya mati untuk orang Kristen. Kalau begitu Adam dan Hawa harusnya jatuh dalam dosa dan hanya akibatnya dipikul oleh sebagian orang saja kalau begitu. Supaya fair, supaya adil. Tetapi yang benar, saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan akibat dosa itu maut, ya, membayangi semua manusia. Adalah adil kalau seorang anak manusia, yaitu anak Allah Yesus, mati memikul semua dosa dunia. Sebab Yohanes mengatakan, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut. Ya, dalam teks aslinya itu mengangkat dosa dunia. Kalau dunia ya seluruh orang, jangan diplesetkan dengan kalimat sebagian orang. Itu pandangan yang menyesatkan. Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Memang tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tapi Yesus mati untuk semua orang. Orang-orang di luar Injil akan dihakimi menurut hukum yang dia pahami. Kecuali dia menjahati orang lain. Termasuk menjahati orang Kristen, menghina Yesus. Nah, orang-orang seperti ini pasti juga jahat, bukan hanya terhadap orang Kristen. Terhadap orang seagamanya pun juga pasti jahat. Pasti orang-orang seperti ini menjadikan agama sebagai komoditas untuk kepentingan pribadi. Perhatikan saja, saudara. Ya. Demikian pula kalau orang Kristen jahat terhadap orang yang beragama lain. Dia juga pasti jahat terhadap orang Kristen sendiri. Itu sudah mutlak, saudara. Nah, Yesus mati untuk semua orang. Nah, juga untuk orang Kristen. Bedanya, orang Kristen
yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengaku percaya kepadanya harus hidup sama seperti Dia hidup. Jadi tidak bisa hidup sembarangan. Barang siapa mengaku hidup, ya, barang siapa mengaku percaya, dia wajib hidup sama seperti Dia hidup, saudaraku. Jadi kalau seorang percaya Yesus, tidak bisa tidak, dia harus hidup seperti Yesus hidup. Ya. Kalau orang mengaku percaya tetapi hidupnya tidak seperti Yesus hidup, ia menipu dirinya sendiri. Jadi kalau dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, artinya percaya kepada Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristen itu seperti Kristus. Apakah otomatis menjadi seperti Kristus waktu percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat? Kalau hanya mau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan mengakui statusnya, terlahir menjadi orang Kristen itu otomatis sudah bisa. Tidak usah dipaksakan, itu otomatis, saudara. Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah menganggap kalau sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu langsung dia selamat. Bukan hanya dosa-dosanya yang diampuni, tapi keberadaannya pun diterima. Ini sulit, ini salahnya. Berulang-ulang saya menggambar gambar ini, saudara, berulang-ulang. Jadi kalau ini perbuatan dosa, Tuhan mengampuni perbuatan dosa. Tetapi juga dikesankan Tuhan menerima juga keberadaan berdosa seseorang. Memang kalau orang masih kanak-kanak rohani atau baru menjadi Kristen, Tuhan menerima keberadaannya. Seperti orang tua kalau memiliki anak usia setahun masih ngompol, 2 tahun masih ngompol, umur 3 masih nakal, maklum. Tapi kalau umur 30 tahun masih ngompol kan tidak bisa diterima. Jadi jangan berpikir dosa kita diampuni, keberadaan kita pun juga diampuni. Ini yang tidak diampuni. Artinya orang harus berjuang agar memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Inilah sulitnya menjadi orang Kristen. Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Begitu pertanyaan orang di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Tuhan berkata, berjuanglah kamu. Perjuangannya bukan pada sekedar minta ampun atas perbuatan dosa yang dilakukan. Itu gampang mengakui dosa, minta ampun. Tapi juga membereskan keadaan batiniahnya. Bukan sekedar yang tadinya suka mencuri lalu tidak mencuri. Itu belum memenuhi standar. Tetapi harus mengalami perubahan dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Diselamatkan itu kan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Nah, kesalahan banyak orang Kristen, pengampunan Tuhan itu all in. Sebenarnya tidak
salah juga kalau dia masih kanak-kanak rohani. Kalau dia masih jadi Kristen baru, all in. Tapi Tuhan Tuhan mengendaki agar hatinya berubah. Allah membidik ini. Nah, saudara-saudaraku, ketika kekristenan diwariskan ya dari satu generasi ke generasi, yang diwariskan itu seringkali hanya liturgi, yang diwariskan itu hanya doktrin, yang diwariskan itu adalah manajemen atau keorganisasian. Ini yang diwariskan oleh gereja, saudaraku. Ya. Sayang sekali, saudara, ini hal yang menyedihkan karena yang diwariskan bukannya kebenaran yang merubah hidup orang Kristen, tetapi liturgi yang tidak mengubah hidup, doktrin yang juga tidak mengubah hidup atau tidak terlalu mengubah hidup. Apalagi kalau doktrin itu tidak memiliki implikasi di dalam kehidupan, saudara. Ya, tidak memiliki implikasi di dalam kehidupan. Rusak. Ya. Jadi sedih sekali kalau gereja hanya mewariskan liturgi. Kalau gereja A liturginya demikian terus diwariskan dari generasi ke generasi. Nanti ada perubahan sana sini. Yang diwariskan itu doktrin. Dan tidak sedikit doktrin yang memang efektif pada zaman tertentu, tapi tidak efektif di zaman yang lain. Karena Allah hidup, dinamis, situasi berubah terus. Allah mendampingi umatnya untuk menjelaskan kebenaran dari Alkitab sesuai dengan konteks zaman. Nah, ini mesti dibicarakan khusus, saudara. Sebab apa? Banyak pengajaran tokoh-tokoh gereja masa lalu yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi dikenakan untuk dunia kita hari ini. Bahkan telah terbukti doktrin itu tidak menyelamatkan suatu masyarakat pada zaman yang berbeda dari zaman ketika doktrin itu dilahirkan. Jangan salah mengerti, bukan berarti kita tidak menghormati bapak-bapak gereja. Kita menghormati bapak-bapak gereja yang agung dan mulia, yang memang Allah pilih untuk berbicara kepada umat pada zamannya. Tetapi kita harus lebih menghormati Allah Bapa dan Roh Kudus. Jangan terikat, tersandera oleh pandangan bapak-bapak gereja. Seakan-akan pandangan mereka sudah cukup bisa menyandera, mengikat Alkitab, sehingga Alkitab sudah dibatasi dalam penafsiran. Padahal Alkitab itu dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman yang dinamikanya juga berkembang atau bergerak terus. Dan organisasi atau sistem organisasi gereja yang diturunkan, ada episkopal, ada presbyterian, ada kongregasi. Ini sistem-sistem organisasi gereja yang diturunkan. Nah, gereja mewariskan itu, tetapi kebenaran inti atau esensi dari kebenaran
tidak terwariskan. Buktinya apa? Buktinya itu. Kekristenan menjadi jalan mudah masuk surga. Kekristenan menjadi jalan gampang masuk surga. Ini pasti salah. Maka lahirlah doktrin-doktrin yang menegaskan bahwa masuk surga itu mudah. Apalagi kalau sudah diajarkan bahwa Allah menentukan seseorang selamat. Sampai kapanpun dia pasti selamat. Menjungkir balik bagaimanapun akhirnya masuk surga. Ini dia. Kalau sudah dipilih mau jungkir balik pun akan jadi tekun. Mau jungkir balik bagaimanapun dia tidak bisa menolak anugerah. Ajaran seperti ini ternyata telah terbukti kurang lengkap atau tidak lengkap. Atau memang tidak bisa dipertahankan di zaman yang berbeda. Ketika dilahirkan sangat efektif melawan penyimpangan gereja. Ya, tetapi di zaman yang lain harus disempurnakan atau direvisi tanpa bermaksud merendahkan teolog atau bapak-bapak gereja yang melahirkan doktrin tersebut, saudaraku. Baik, saudara, ya. Jadi ketika yang diwariskan liturgi itu tidak akan menyentuh kehidupan setiap hari. Yang diwariskan doktrin di mana implikasi atau keterlibatan di dalam kehidupan nyata tidak jelas, tidak ada keterkaitan yang jelas, semua hanya menjadi olah nalar saja. Apalagi doktrin yang implikasinya tidak jelas. Lalu implementasi atau penerapannya tidak jelas. Maka terjadi dualisme. Ya. Dualisme orang Kristen yang berdoktrin dan kehidupan orang Kristen sehari-hari. Nanti pasti di sini mulai ada strata orang yang mengerti doktrin kelompok imam dan yang tidak mengerti doktrin kelompok awam. Apakah yang mengerti doktrin lebih dekat Tuhan dibanding jemaat? Ya kesannya bisa begitu, tapi faktanya hari ini Anda kalau melihat teolog-teolog di media sosial itu perilakunya perilaku orang-orang yang tidak memiliki kesantunan. Kalah dengan jemaat yang punya kesantunan, saudaraku. Nah itu membuktikan bahwa orang yang belajar doktrin belum tentu kelakuannya baik. Saya menyinggung mengenai seorang apologet dunia yang terkenal pada hari Minggu. Tidak bermaksud untuk membongkar luka, tetapi ini pelajaran yang berharga bagi kita. Seorang apologet Kristen yang hebat, waktu meninggal, Wakil Presiden Amerika juga hadir dan menyatakan ini apologet terbesar di abad ini. Di satu abad. Hebat, saudara. Tapi ternyata seperti yang sudah terjadi sebelum si apologet meninggal, melalui investigasi ternyata ia melakukan perbuatan-perbuatan amoral yang sangat memalukan. Perbuatan-perbuatan amoral yang tidak patut ya didengar. Ini mengerikan sekali. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan mudah percaya kepada orang yang pintar berbicara, pintar berapologet, dan seakan-akan ia memiliki pengajaran yang benar. Ya. Pengajaran yang benar seseorang itu dibuktikan dari buah kehidupan, saudara. Dari buah kehidupan, dari perilaku kehidupan orang tersebut. Nah, saya kira saudara-saudara
yang ada di lingkungan yang hidup di lingkungan orang-orang yang mengaku apologet, yang banyak bicara di media sosial, pasti tahu kualitas dari orang-orang tersebut, ya. Pasti tahu. Nah, kita tidak perlu membongkar kesalahan orang, dan memang itu tidak patut, ya, tidak arif. Nah, ini cuman saya sampaikan agar jemaat jangan bingung, ya, supaya saudara jangan disesatkan oleh orang-orang yang mengaku dirinya itu baik, ajarannya paling benar, lalu dengan mudah mengata-ngatai orang lain sesat, bidat. Itu kata-kata yang sebenarnya untuk kalangan Kristen sudah paling rendah, paling kotor, paling menjijikkan, itu bidat itu. Nah, kalau orang sampai sembarangan mengucapkan kalimat ini, tidak elok, saudaraku. Nah, tidak sedikit pendeta, teolog dengan kualitas hidup seperti itu menguasai mimbar-mimbar gereja. Nah, apa yang dihasilkan? Buah apa yang dihasilkan? Seperti yang tadi saya kemukakan, dari kecil saya Kristen, keluarga kami juga Kristen, juga rajin ke gereja. Buah hidupnya tidak indah, saudara. Tidak indah. Saya mengamati keluarga saya waktu kecil, mengamati tetangga Kristen, beberapa tetangga. Kalau sekarang saya melihat standar hidup kekristenan yang harus dikenakan orang percaya, wah, betapa jauhnya. Hal ini terjadi khususnya pada keluarga-keluarga Kristen keturunan, yang nenek moyangnya, kakek neneknya sudah Kristen, saudaraku. Lalu yang sudah biasa tanpa belajar Alkitab menyerap saja pengakuan ajaran bahwa Yesus itu jalan keselamatan satu-satunya, percaya kepadanya masuk surga, hanya oleh anugerah orang selamat, bukan karena perbuatan baik. Harus diajarkan memang bukan karena perbuatan baik, karena karya salib Yesus. Tetapi setelah seseorang menerima karya salib Yesus, dia harus berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Ada satu yang hendak saya kemukakan dari tadi, saudara. Dari sejak menit pertama saya berkhotbah. Yang hendak saya kemukakan adalah, saudara, setelah mengenal kekristenan yang sejati, saya merasakan betapa berat dan sulitnya menjalani hidup kekristenan itu. Ya, betapa berat dan sulitnya. Saya merasakan itu, beratnya menjalani hidup kekristenan itu. Dan herannya, saya tidak pernah lagi merasa menjalani hidup kekristenan itu ringan. Mestinya kan tambah hari tambah ringan. Rupanya tidak. Tetap merasakan beratnya itu. Hanya, ini indahnya, sukacita kita bertambah. Beratnya hidup kekristenan terasa, ya, sangat terasa. Tetapi sukacita kita bertambah. Pengharapan langit baru, bumi baru bertambah. Dan itu cukup menopang kita, sehingga kita dengan rela tetap menjalani hidup kekristenan tersebut, saudaraku. Berat, saudara, berat. Ya. Sebab
Ketika kita menjalani hidup kekristenan ini, yang pertama kan kita harus memiliki karakter anak Allah. Kalau A kecil itu berarti kita ya. Kalau A besar itu Yesus. Kita harus memiliki karakter anak Allah. Di mana dalam segala hal yang kita lakukan, dari hal-hal kecil setiap hari, itu tidak melukai hati Allah. Tidak menyakiti hati Bapa. Ya. Nanti asik ya, walaupun tidak ringan, itu asik. Yang kedua, kita harus memikul salib. Jadi puncaknya nanti kita sampai Bukit Golgota, Golgota kita masing-masing. Di mana tidak ada yang kita pertahankan lagi. Semua harus diserahkan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan orang yang bisa dibawa Tuhan ke wilayah ini, itu orang-orang istimewa. Tidak semua orang, karena tidak akan sanggup. Tuhan akan melatih kita dari hal-hal kecil setiap hari, hal-hal sederhana, sampai hal-hal besar yang pada intinya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak melukai hati Bapa, membuat hati Bapa nyaman. Sampai kita menyerahkan apapun yang kita miliki untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Ya. Tuhan baru bisa mempercayakan kita proyek-proyeknya. Jadi Tuhan Yesus memiliki salib. Kita tidak akan pikul salibnya Tuhan Yesus, karena itu hanya Dia yang bisa memikulnya. Kita memiliki salib kita sendiri, saudara. Dan tidak boleh menghindari salib. Karena no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Harus ada penderitaan. Ya, seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 17 ya, saudara. Kalau kita anak-anak Allah, kita juga adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang mewarisi janji-janji Allah bersama-sama dengan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menantikan janji Bapaknya yang akan diberikan kepadanya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan kita, yaitu kalau kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita lewati dulu ya pergumulan hari-hari, persoalan hari-hari, ketaatan kita kepada Tuhan, baru kita masuk pada kelas salib. Penderitaan yang kita alami, penderitaan yang kita pikul karena atau demi keselamatan orang lain. Saudara, ada orang-orang yang bekerja keras ya. Bekerja keras pada masa muda, lalu bercita-cita nanti kalau sudah usia 55 tahun berhenti, tidak bekerja lagi. Lalu apa? Ya, jalan-jalan ya, sudah punya cucu, pensiun. Ya, pensiun indah. Kerja keras tapi nanti di usia 55 tahun sudah tidak bekerja lagi, menikmati hidup. Hal ini ya bukan hanya menjadi keinginan atau cita-cita beberapa orang. Sudah banyak saya dengar orang berkata begitu. Ya, kadang-kadang malah anak-anaknya yang berkata, udah papi gak usah bekerja, ya, papi di rumah aja, relax, main-main sama cucu-cucu dan seterusnya. Tapi kalau manusia seperti saya ini, saudara, yang mengerti apa artinya salib,
Tidak ada itu kepikiran nanti usia 60 tahun saya akan pensiun tidak bekerja. Tidak pernah pensiun. Tetapi memang tugas-tugas yang menuntut fisik, ya, aktivitas fisik harus saya serahkan kepada yang lebih muda. Tapi saya tidak akan pernah pensiun. Saya pernah katakan suatu hari nanti, bukan tidak mungkin saya akan menyerahkan tugas-tugas ini kepada orang-orang yang lebih muda. Saya tetap bekerja, paling tidak ada di Gunung Kudus Tuhan untuk mencari hadiratnya, mendengar suaranya, guna menyampaikan pesan-pesannya kepada dunia. Tidak akan berhenti bekerja. Fisik kita menjadi lemah, tugas-tugas yang menuntut kegiatan fisik kita kurangi atau bahkan kita tanggalkan. Tetapi saudara tidak pernah berhenti bekerja. Nah, orang-orang yang berkata nanti kalau sudah usia 55 tahun Pak saya udah menikmati hidup. Itu bukan orang non-Kristen yang ngomong begitu, justru orang-orang yang saya kenal di lingkungan orang-orang Kristen. Ada juga yang berkata nanti Pak saya mau berhenti, lalu saya akan membantu Bapak pelayanan atau saya mau menyerahkan diri untuk pelayanan. Nggak akan diterima oleh Tuhan. Kalau mau diterima di pelayanan, sekarang sudah harus giat belajar firman, giat berdoa bersama, giat mengalami perubahan-perubahan sehingga memiliki ini karakter anak Allah. Baru Tuhan memberikan salib. Nah, kekristenan itu mesti mengajarkan ini. Ini Kristen yang asli. Nah, pertanyaannya, tapi Pak di dunia modern di mana tidak ada aniaya fisik karena hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi, ya. Tidak ada lagi aniaya, ya tidak bisa tidak, hidup kan jadi lebih nyaman. Oh iya saudara, secara fisik mungkin lebih nyaman. Tetapi musuh kita iblis itu tidak berhenti bekerja. Jadi jangan berpikir kalau dulu iblis bekerja keras untuk merusak kekristenan melalui aniaya fisik, sekarang berhubung tidak ada aniaya fisik, iblis nganggur. Salah itu. Iblis pasti pakai cara lain untuk merusak kekristenan. Dan ternyata iblis menggunakan cara merusak pikiran hidup orang Kristen dengan filosofi dunia, materialisme, ya. Ya, keduniawian, sekulerisme itu musuh kita hari ini. Yang kalau orang menghindarinya, wah, berat. Berat sekali saudaraku. Belum lagi pengaruh dosa di sekitar kita dan merasuk dalam daging pikiran kita. Iya, di lingkungan gereja pun tidak sedikit saudara. Ya, pertikaian orang-orang yang haus kedudukan kekuasaan dan kejatuhan hamba-hamba Tuhan seperti tadi saya singgung seorang apologet dunia yang katanya terbesar di abad ini, yang begitu cerdas berbicara, begitu cakap dan memang waduh saudara itu dipuja oleh para teolog-teolog saudara, ternyata mengguncangkan kita semua. Waduh kelakuannya saudara, memalukan. Iya, buku-bukunya sekarang ditarik, rusak itu. Yayasan yang dia bangun rusak menggunakan namanya. Dan saya membayangkan betapa malunya istri, anak-anak, dan cucu-cucunya. Mengerikan. Dan inilah yang membuat kita berhati-hati. Kekristenan tidak mudah.
Debat-debat itu gampang, berapologet tidak terlalu sulit, ya. Tetapi untuk berjalan dengan Tuhan dari menit ke menit, saudara, tidak mudah. Tidak mudah. Untuk menjaga kesucian dan kebersihan hati, tidak mudah. Saudara, lebih dari kebutuhan kita Allah menjaga kesehatan, harta, apapun, kita minta agar Tuhan menjaga hidup kita supaya kita hidup tidak bercela di hadapan Allah. Jagaku ya Bapa. Nah, saudara melihat banyak orang Kristen yang berurusan dengan Tuhan karena pemenuhan kebutuhan jasmani. Pendeta-pendeta berkhotbah menunjukkan Allah itu baik. Konteksnya hanya sekitar pemeliharaan fisik, pemenuhan kebutuhan jasmani, menang perkara di pengadilan, sembuh dari sakit, naik pangkat, menang dalam kompetisi di marketplace. Ini kan menunjukkan penyimpangan, saudara. Tidak disadari bahwa itu penyimpangan, saudara. Sedih sekali. Orang yang mengajarkan teologi kemakmuran juga tidak sadar bahwa dia mengajarkan teologi kemakmuran. Dan itu benar-benar merusak kehidupan iman Kristiani yang sejati, saudara. Saya ingatkan kepada saudara, betapa berat, betapa sulit menjalani hidup kekristenan yang sejati itu. Betapa tidak mudah. Kalau saudara menganggap ini sesuatu yang gampang atau mudah, Anda pasti sesat. Atau saudara sedang ada dalam tawanan kuasa kegelapan. Tapi kalau saudara sedang berperang melawan kuasa kegelapan, yaitu pengaruh jahat dunia sekitar saudara, manusia lama di dalam dirimu yang harus ditundukkan, saudara baru mengerti bahwa kekristenan itu berat. Nah, kalau saudara sudah bisa menjalani kekristenan yang benar, yang tadi saya katakan berat, saudara bisa merasakan damai sejahtera Allah yang sejati. Bukan damai sejahtera yang dibuat-buat secara secara palsu. Oh, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Seperti yang dialami Paulus. Bukan ringan dia masuk penjara, dia dipukuli. Ya, tembok penjara menutup pandangannya dari dunia luar. Dia kesepian, dia menghadapi orang-orang di luar Kristen yang menganiayanya secara fisik. Dan saudara-saudara seiman palsu yang menyakiti dirinya. Berat. Tetapi di dalam suratnya dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi penderitaan yang sejati karena mengikut Yesus pasti disertai dengan damai sejahtera yang sejati pula. Dan ini tidak bisa dijelaskan kecuali saudara sendiri mengalaminya, saudara. Amin.